Di tanah Minangkabau yang kaya akan budaya, tersimpan sebuah legenda kelam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kepercayaan yang begitu mengakar, hingga mampu membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah kisah tentang Palasik. Bagi masyarakat Minang, Palasik adalah sosok manusia yang mendalami ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu ini konon diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keturunan. Jadi, jika seorang ibu adalah Palasik, kemungkinan besar anaknya juga akan mewarisi ilmu tersebut, entah disadari atau tidak. Mereka bukanlah hantu atau makhluk gaib, melainkan manusia biasa yang hidup di tengah-tengah kita. Mereka bisa jadi tetangga kita, teman kita, atau bahkan orang yang kita kenal baik. Lalu, apa yang membuat Palasik begitu ditakuti? Target utama mereka adalah bayi dan anak-anak balita. Menurut kepercayaan, Palasik membutuhkan energi vital dari anak-anak untuk menjaga kekuatan ilmu hitam mereka atau untuk mencapai tingkat kesempurnaan ilmu. Cara mereka mengambil energi ini sungguh mengerikan. Palasik dikenal mampu melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Kepala inilah yang kemudian melayang-layang di malam hari, mencari mangsa. Konon, kepala terbang ini seringkali disertai dengan organ dalam yang menjuntai di bawahnya, berkelip-kelip seperti kunang-kunang raksasa di kegelapan. Sebuah pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Salah satu jenis Palasik yang paling terkenal adalah Palasik Kuduang. Kuduang berarti terpotong. Ini merujuk pada wujud kepala tanpa badan yang melayang mencari mangsa. Mereka tidak memakan mangsanya secara fisik. Sebaliknya, mereka menghisap saripati atau semangat hidup dari ubun-ubun bayi, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir. Bayi yang menjadi korban Palasik biasanya akan menunjukkan gejala-gejala aneh. Mereka akan sakit-sakitan secara misterius, tubuhnya menjadi kurus kering, dan seringkali menangis tanpa henti, terutama di malam hari. Di ubun-ubunnya, kadang ditemukan tanda seperti bekas gigitan atau lebam kebiruan. Jika tidak segera ditangani, bayi tersebut bisa meninggal dunia secara perlahan, seolah-olah kehabisan energi kehidupan. Karena itulah, di Minangkabau, ada tradisi kuat untuk melindungi bayi dan ibu hamil dari gangguan Palasik. Ibu hamil disarankan untuk tidak bepergian sendirian saat hari mulai gelap. Bayi yang baru lahir tidak boleh ditinggal sendirian dan seringkali diberi semacam jimat pelindung. Jimat ini bisa berupa rajah, potongan besi, atau bahkan benda-benda tajam seperti gunting kecil yang diletakkan di dekat tempat tidur bayi. Tumbuhan tertentu seperti jerangau atau bangle juga dipercaya bisa menangkal Palasik. Aroma khas dari tumbuhan ini konon tidak disukai oleh mereka. Jadi, jangan heran jika melihat irisan bangle atau jerangau yang diikat dengan benang dan dipakaikan sebagai gelang atau kalung pada bayi di beberapa daerah di Sumatera Barat. Itu adalah bentuk ikhtiar para orang tua untuk melindungi buah hati mereka. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa menjadi Palasik? Seperti yang disebutkan tadi, ilmu ini umumnya bersifat warisan. Seseorang yang lahir dari garis keturunan Palasik seringkali tidak punya pilihan. Sejak kecil, ilmu itu sudah menyatu dengan darah dan daging mereka. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa ilmu ini bisa dipelajari, meskipun membutuhkan ritual yang sangat berat dan mengerikan. Siang hari, seorang Palasik terlihat seperti manusia biasa. Mereka bersosialisasi, bekerja, dan hidup normal. Tidak ada tanda-tanda khusus yang membedakan mereka. Inilah yang membuat sosok Palasik semakin menakutkan. Mereka adalah musuh dalam selimut, serigala berbulu domba yang bersembunyi di balik senyum ramah dan sapaan hangat. Ada banyak cerita dari mulut ke mulut tentang perjumpaan dengan Palasik. Seorang pemuda yang pulang larut malam melihat cahaya aneh di dekat pemakaman. Ketika didekati, ternyata itu adalah kepala manusia yang sedang melayang. Atau seorang ibu yang memergoki tetangganya sedang menatap tajam ke arah bayinya yang sedang tidur, dengan tatapan yang aneh dan tidak wajar. Meskipun terdengar seperti cerita fantasi, bagi sebagian masyarakat Minangkabau, Palasik adalah ancaman yang nyata. Kepercayaan ini membentuk cara mereka memandang dunia, cara mereka melindungi keluarga, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini adalah pengingat bahwa di balik keindahan alam dan budaya, ada sisi lain yang lebih gelap dan misterius. Bagaimana cara melawan Palasik jika bertemu dengannya? Konon, Palasik sangat lemah jika tubuh dan kepalanya terpisah terlalu lama. Jika seseorang menemukan tubuh tanpa kepala milik Palasik, mereka bisa menyembunyikannya atau bahkan membaliknya. Saat kepala itu kembali dan tidak bisa menyatu dengan tubuhnya,
Palasik itu akan mati saat fajar tiba. Membaca ayat-ayat suci juga dipercaya bisa mengusir mereka. Namun, yang paling penting adalah kewaspadaan. Legenda Palasik mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak, generasi penerus. Cerita ini menjadi semacam sistem peringatan dini bagi para orang tua untuk selalu waspada terhadap bahaya apapun yang mungkin mengancam anak-anak mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hingga hari ini, di era modern yang serba digital, bisikan tentang Palasik masih terdengar di warung-warung kopi, di lepau-lepau nasi, dan dalam perbincangan keluarga di pedalaman Minangkabau. Apakah Palasik itu nyata atau hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak? Jawabannya mungkin tergantung pada siapa Anda bertanya. Bagi sebagian orang, ini adalah takhayul. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan atau mendengar langsung kesaksian tentangnya, Palasik adalah bagian dari realitas yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sebuah legenda kelam yang terus hidup, melayang di antara cahaya dan kegelapan malam tanah Minang. Kisah Palasik adalah cerminan dari kekayaan budaya lisan Indonesia. Sebuah warisan tak benda yang mengandung nilai, norma, dan ketakutan kolektif sebuah masyarakat. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius dari yang kita kira. Jadi, lain kali Anda mendengar bayi menangis tanpa henti di tengah malam, mungkin itu hanya kolik biasa. Atau mungkin, ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Terima kasih sudah menonton. Apa di daerah kalian ada legenda serupa? Coba bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.